sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior. Awalnya tubuh hanya memberikan gejala-gejala kecil seperti pandangan mulai kabur, badan mudah lelah, atau sering bangun malam untuk buang air kecil. Tapi banyak orang memilih abai. Mereka ngerasa ya biasa aja. Padahal gejala-gejala kecil yang dianggap biasa aja bisa mengarah kepada masalah kesehatan yang lebih serius. Seperti narasumber kita hari ini, Pak Suparman, usianya 60 tahun. Saat diperiksa, gula darah dan kolesterolnya tinggi. Ya pantas aja ternyata pola makan hingga tidurnya berantakan. Waduh Pak. Akhirnya Pak Suparman sadar dan mulai mengubah pola hidup serta rutin menggunakan teknologi laser. Kini gula darah hingga kolesterolnya sudah terkendali. Tidur lebih berkualitas, serta badan lebih sehat dan bugar. Selamat Pak Suparman, keren. Warga senior, jangan anggap remeh perubahan kecil pada tubuh Anda. Karena terkadang itulah pesan awal yang memberikan kita kesempatan untuk bertindak. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Admin Lau. Baik, terima kasih kepada rekan saya Mas Teguh Cahyana. Jadi setuju sekali dengan apa yang baru disampaikan. Diabetes memang punya banyak komplikasi, tapi komplikasi bisa dihindari kalau semua terkendali. Hari ini bersama para praktisi kesehatan, ada Mbak Rita, Mbak Pretisia Sufarli. Kami akan memberikan begitu banyak solusi terutama dengan narasumber kami hari ini. Bapak Suparman datang karena kondisi kesehatannya sudah meningkat, karena sudah menggunakan teknologi laser. Nah, sebelum kita bincang-bincang, ada baiknya kita saksikan info sehat berikut ini. Baik pemirsa, ini dia info sehat hari ini, yaitu pandangan kabur bisa menjadi tanda awal dari diabetes. Mbak Preti, kayaknya belum gajian nih, karena kalau sudah gajian, pandangannya pasti tidak kabur. Ya, tapi sebenarnya nggak seperti demikian ya pemirsa. Jadi perlu dipahami bahwa gula darah yang tinggi ini bisa mengganggu fungsi penglihatan dan kaitannya sangat erat. Jadi di sini ada dua jalan cerita yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Pada tahap awal, gula darah yang tinggi ini bisa masuk ke dalam lensa dan nantinya menarik cairan di sekitarnya, mengakibatkan lensa menjadi lebih bengkak sehingga kemampuan untuk memantulkan cahaya yang masuk ke retina mengalami gangguan. Akhirnya terjadilah gangguan penglihatan berupa pandangan kabur yang sifatnya sementara. Kalau misalkan gula darahnya terkendali, nantinya lensa ini bisa kembali bentuknya menjadi normal dan pandangan kaburnya bisa teratasi. Tapi lain cerita kalau misalkan gula darahnya terus-terusan tinggi. Kita lihat ya pemirsa, di sekitar organ mata itu banyak sekali pembuluh darah. Dan pembuluh darahnya ini kecil-kecil. Nah, ketika gula darah tidak terkontrol dengan baik, maka kerusakan pembuluh darah di area mata khususnya retina bisa terjadi. Nah, hal tersebut bisa menunjukkan gejala berupa pandangan kabur. Jadi pandangan kabur pada pasien diabetes yang gula darahnya tidak terkendali ini bukan bermasalah di lensa, tapi masalahnya adalah di retina. Yang sekalinya rusak, maka sukar dikembalikan ke tahap awal. Oleh sebab itu untuk Anda pasien diabetes yang mengalami gangguan penglihatan sekecil apapun jangan diabaikan, jangan didiamkan. Karena nantinya bisa mengakibatkan kerusakan yang sifatnya permanen bahkan bisa memicu terjadinya kebutaan. Baik, terima kasih Mbak Preti informasinya.
Jadi pemirsa, kami angkat tadi cerita mengenai pandangan kabur karena narasumber kami juga mengalami hal demikian. Tapi saat ini semuanya sudah lebih terkendali karena sudah menggunakan teknologi laser. Mari kita sambut, ini dia Bapak Suparman. Pak Suparman, selamat datang di GoHealthy. Salam sehat Pak, saya salamin dulu. Berhasil mengendalikan gula darah itu luar biasa Pak. Amin. Diabetes itu ibu dari semua penyakit Pak. Betul. Bisa dikendalikan pastinya karena bantuan teknologi, benar ya Pak ya? Nanti cerita banyak Pak. Tapi saat ini kesibukannya apa saja nih Pak? Ya kebetulan kita untuk aktivitas sehari-hari itu masih sebagai karyawan ya. Kebetulan kontraktor jadi banyakkan mobilisasi. Jadi ya kerja di luar istilahnya. Malah di kantor itu jarang seperti itu. Oke. Jadi, tapi pastinya laser dipakai secara rutin ya Pak ya? ya kalau untuk pemakaian laser kita 2 kali sehari, pagi sama malam ya. Bagus sekali Pak. Betul. Pak, pastinya banyak cerita dan juga pemirsa terutama pasien diabetes ingin mendengar cerita dari Bapak. Bagaimana caranya mengendalikan diabetes ini. Nah, Pak Suparman sudah menggunakan teknologi laser sejak lama. Betul. Seberapa lama sudah menggunakan teknologi ini? Penggunaan teknologi laser ini sudah cukup lama ya buat saya sendiri. Karena saya sudah menikmati manfaatnya. Jadi generasi pertama yang kecil dan sampai sekarang saya sudah upgrade ke generasi yang terbaru dari produk aku laser ya. Nah, itu manfaatnya cukup bagus buat kesehatan saya yang awalnya saya mengalami diabetes saya ada ya, walaupun belum terlalu parah ya. Dan sekarang gula darah saya sudah terkontrol selama menggunakan alat teknologi laser tersebut. Pak, pastinya begitu banyak manfaat dari teknologi laser ini. Mungkin pemirsa juga pengen tahu apa saja nih manfaat yang Bapak sudah rasakan, terutama dalam pengendalian penyakit Bapak. Ya dulu waktu awal-awal saya kena diabetes itu di 300 ya, saya juga kaget karena awalnya juga dalam hal yang biasa-biasa aja nggak pernah namanya mengalami hal-hal yang signifikan. Gitu ya. Terus ya saya coba ke klinik dicek waktu itu. Ya mungkin ada pengaruhnya dengan yang lain ya karena saya ada batuk dan nggak sembuh-sembuh dicek gula darah saya tinggi sekitar 350-an ya. Oke, nah, sekarang Pak tadi pagi dicek berapa Pak? Pagi tadi kita cek untuk gula darah itu agak tinggi ya sekitar 124. Ya itu sewaktu istilahnya bangun tidur. Oh bagus. Kemudian kolesterol itu 197 kalau nggak salah. 197 dulunya? Di atas 200. Di atas 200, oke. Berarti gula darahnya sudah turun ya Pak, dari 300 ke 124. Kolesterolnya dulunya di atas 200, tadi pagi dicek 197. Betul. Nah untuk asam uratnya Pak, dulu paling tinggi pernah di angka berapa Pak? Sampai di atas 7. Sampai di atas 7. Tadi pagi dicek ada di angka? 4,5. Wah cakep Pak. Bagus Pak. Dan yang nggak kalah penting juga karena waktu itu gula darah saya tinggi, nah saya disarankan untuk cek HB1C ya. HB1C, sorry, maaf. Nah itu hasilnya? Waktu itu awalnya itu di 11,8. Wah tinggi sekali. Ya. Nah terakhir itu karena saya pengen cek lagi, tapi yang terakhir itu di 6,7. Oke, sudah turun jauh ya Pak ya. Tinggal diturunin lagi di bawah 6,5. Bagus banget tuh Pak. Bagaimana kondisi kebugaran, vitalitas saat ini setelah menggunakan teknologi laser Pak? Betul Pak. Jadi setelah menggunakan itu ya pengaruh terhadap badan itu ya enteng gitu ya. Kemudian gejala-gejala lain ya sudah berkurang, nggak sering muncul gitu seperti pusing atau segala, karena kalau pusing mungkin kolesterol tinggi itu juga akan mengakibatkan pusing juga ya, itu udah jarang kita. Kalau gejala khas diabetes Pak, kebas-kebas di tangan bagaimana sekarang? Nggak ada. Terus biasanya yang signifikan itu penglihatan kabur aja. Nah, yang tadi ya Pak yang kita bahas ya. Betul. Kalau pada Bapak gimana Pak waktu sekarang? Waktu itu kan saya juga kecurigaannya kan kalau saya pekerjaan saya kan mobil ya, jadi perlu ekstra konsentrasi nyetir di jalanan ya. Jadi waktu itu kok pandangan saya
agak kabur ya gitu, sampai ngangkat kacamata gitu. Ini apa ya? Akhirnya ya itu kita cek ke ini, ternyata gula darah saya tinggi. Ternyata diabetes ya Pak ya. Tapi sekarang karena gula darahnya sudah terkendali, bagaimana Pak dengan gangguan pandangan kabur tadi? Sekarang enggak. Sekarang normal. sudah normal ya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa perubahan ini terjadi karena gaya hidup sehat Bapak dan juga kemudian rutin menggunakan teknologi laser. Jadi memang pemirsa, rutin menggunakan teknologi laser itu bisa meningkatkan kualitas darah, memperbaiki kesehatan pembuluh darah, dan kemudian memperbaiki sirkulasi darah juga. Terkait dengan keadaan diabetes mellitus, kita ketahui bahwa kondisi tingginya kadar gula darah itu ketika rutin menggunakan teknologi laser, maka gula darah ini akan bisa diubah menjadi energi di mitokondria. Nah, makanya kita bisa dengarkan bersama-sama bahwa ketika Bapak rutin menggunakan teknologi laser, maka kadar gula darahnya itu menjadi terkontrol karena sudah diturunkan dan sudah diolah menjadi energi. Begitu juga untuk hal yang lain, Bapak memiliki kualitas tidur yang sangat baik sekali. Karena memang teknologi laser itu juga bisa meningkatkan kualitas tidur dengan meningkatkan produksi melatonin di malam hari. Jadi pemirsa yang memiliki keluhan yang sama terkait dengan kondisi diabetes mellitus, gangguan tidur, maka gunakanlah teknologi laser secara rutin untuk mendapatkan kesehatan pembuluh darah dan mencegah komplikasi dari diabetes mellitus. Baik, terima kasih Mbak Preti. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami saat ini, ada baiknya segera take action. Jangan ditunda-tunda biar sehat sampai kapanpun. Kita prioritaskan punya alat kesehatan bernama EQ-Laser supaya Anda sekeluarga lebih sehat tentunya. EQ-Laser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten dalam satu alat. Terdapat teknologi laser, intranasal dan juga NMES. Inilah yang dibutuhkan untuk Anda bersama keluarga sebagai upaya kita mencegah dan juga mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, pemesanan EQ-Laser hanya di Gogomall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau Anda hitung-hitung, cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Install juga aplikasi Legun dan kunjungi website legun.id. Dapatkan potongan diskon besar untuk produk-produk dan alat kesehatan dari Gogomall. Gogomall memberikan kemudahan supaya Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan EQ-Laser. Mari pemirsa segera gunakan EQ-Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan EQ-Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, sebentar lagi Mbak Rita punya solusi sehat untuk Anda, yaitu manfaat astaxanthin untuk kesehatan mata kita pada penderita diabetes. Silakan Mbak Rita. Ya,
Pemirsa, astaxanthin ini adalah antioksidan yang kuat. Bahkan para ahli sepakat untuk menamainya sebagai raja antioksidan. Kenapa dikatakan demikian? Karena memiliki kekuatan yang tinggi dalam menjalankan fungsinya sebagai antioksidan dan juga cakupannya itu sangat luas di seluruh sel dan jaringan tubuh manusia. Nah, kita kaitkan dengan penderita diabetes mellitus bahwa seseorang yang menderita diabetes pasti memiliki kadar gula darah yang tinggi. Kondisi ini akan bisa merusak sel, merusak jaringan dan juga merusak pembuluh darah di seluruh tubuhnya, termasuk pembuluh darah di mata. Nah, pada saat terjadi kerusakan itu, maka tubuh akan mengalami peningkatan radikal bebas. Ketika jumlah radikal bebas ini banyak, maka tubuh itu mengalami yang disebut sebagai stres oksidatif. Nah, pemirsa perlu pahami, stres oksidatif ini suatu fenomena di mana tubuhnya atau antioksidan tubuhnya tidak mampu melawan jumlah radikal bebas yang tinggi ini tadi. Nah, ini yang kemudian membuat terjadinya kerusakan-kerusakan pada pembuluh darah. Nah, kita pahami bahwa pembuluh darah yang rusak pada penderita diabetes mellitus nggak hanya di tubuhnya, tapi juga ke matanya. Pembuluh darah di mata, sel di retina itu bisa mengalami kerusakan. Dan dampaknya apa? Bisa mengalami gangguan kesehatan mata. Penglihatan jadi kabur. Dan tadi sudah dialami oleh Pak Parman sendiri, mengalami penglihatan yang kabur. Dan ini kalau dibiarkan bisa menyebabkan terjadi kebutaan. Oleh karena itulah pemirsa, konsumsilah antioksidan astaxanthin dalam bentuk suplementasi untuk bisa membantu kesehatan pembuluh darah seluruh tubuh dan juga pembuluh darah di mata. Sehingga komplikasi pada gangguan mata untuk penderita diabetes mellitus bisa dihindari dan kemudian fungsi penglihatannya jadi baik, mencegah kaburnya penglihatan dan tentunya mencegah kebutaan. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Jangan lupa bahwa penggunaan teknologi laser kemudian gabungkan dengan konsumsi suplementasi astaxanthin akan membuat kesehatan yang optimal untuk penderita diabetes mellitus. Baik, terima kasih Mbak Rita informasinya. Jadi pemirsa perlu ya namanya suplementasi antioksidan. Karena kita tidak pernah tahu makanan kita sudah cukup gizinya atau tidak dan juga kita dikelilingi radikal bebas. Nah, mengenai diabetes masih ada Bapak Suparman di sini berhasil mengendalikan diabetesnya berkat penggunaan teknologi laser. Nah, Bapak Suparman, bagaimana dengan upaya dari dalam, Pak? Karena kan teknologi laser ini upaya dari luar ya. Berhasil bisa dikendalikan. Tapi kan namanya radikal bebas, Pak. Ini ada di mana-mana. Bahkan di sini pun kita sudah diserang begitu banyak oleh radikal bebas. Bagaimana dengan konsumsi antioksidan? Ada nggak Pak dalam hidup Bapak? Ya, kalau untuk itunya sendiri kita nggak lepas dari obat dokter juga ya. Kalau antioksidan ya kalau misalnya ada suplemen-suplemen yang sifatnya membantu itu kita ada juga konsumsi. Oke, ya. Baik Pak. Berarti sudah ada upaya yang juga ya Pak ya? Ya. Tapi begini Pak, satu suplemen dengan yang lainnya punya standarisasi yang berbeda-beda. Bapak pernah cek standarnya nggak? Ya itu yang saya belum itu dia, ini Pak. ya. Jadi mungkin Mbak Preti tolong bagikan bagaimana caranya sih kita menemukan satu solusi suplementasi antioksidan tapi kita yakin nih ini benar, standarnya bagus bahkan gold standard. Nah, betul sekali nih, karena memang dalam memilih suplementasi itu ada beberapa kaidah yang tentunya perlu kita perhatikan. Pertama adalah kandungan. Kalau berbicara untuk menjaga kesehatan mata para pasien diabetes, maka kebutuhan kandungannya nggak bisa bersifat tunggal. Tadi Mbak Rita sudah menceritakan dari sisi astaxanthin sebagai antioksidan. Tapi untuk menjaga kesehatan mata dibutuhkan kandungan berdasarkan formulasi uji klinis AREDS2 dan Tozal. Di mana AREDS2 ini ada vitamin A, C, D3, zinc, selenium, dan Tozal sendiri ini ada taurin untuk meningkatkan ketajaman penglihatan, omega 3 untuk menjaga kelenjar air mata, kelembapan mata dan juga kornea. Lalu ada zinc seperti pada AREDS2, lalu ada antioksidan. Salah satunya tadi Mbak Rita ceritakan, astaxanthin dibutuhkan. Lalu ada pine bark untuk menjaga kesehatan pembuluh darah di mata. Ada juga ala dan juga tentunya dibutuhkan lutein dan zeaxanthin untuk menjaga kesehatan retina. Jadi pilihlah suplementasi mata yang kandungannya berdasarkan uji klinis AREDS2 dan Tozal sehingga kesehatan mata kita bisa terjaga dari depan,
tengah, hingga ke belakang. Itu baru berbicara kandungan saja nih pemirsa. Belum lagi kita harus perhatikan daya larutnya. Pastikan suplementasi Anda bisa larut lebih dari 95% dalam waktu 1 jam. Standar mutunya juga yang tinggi dan tentunya terbuat dari bahan dasar alami. Jadi pastikan untuk Pak Parman sudah saatnya nih konsumsi suplementasi antioksidan khusus untuk mata. Ya, betul sekali Mbak Preti. Jadi Pak Suparman, yang tadi dijelaskan Mbak Preti semuanya ada dalam suplemen ini bernama Evolife OS2. Jadi tidak semua suplemen diciptakan sama Pak Suparman. Inilah formula standarisasi yang standarnya emas. Bahkan ini merupakan satu standar yang mungkin akan diikuti oleh produk lain. Selagi ada di sini Pak, ini patut dikonsumsi secara rutin, lagi pula tidak banyak suplemen khusus untuk mata Pak. Bapak sudah memiliki diabetes. Diabetes ini belum bisa disembuhkan oleh medis, bisa dikendalikan. Artinya kita bantu juga kendalikan dengan suplementasi tapi yang benar. Suplementasi antioksidan khusus untuk mata kita. Jadi kalau Bapak konsumsi ini secara rutin, hati itu tenang Pak. Karena tahu ini dibuat dengan cara yang benar. Bisa dikonsumsi jangka panjang, bisa dikonsumsi dari umur 12 tahun sampai lansia. Jadi dengan demikian kita memiliki satu proteksi juga terhadap mata kita. Lagi pula ya Pak ya, Bapak kerja butuh detail. Benar ya Pak? Lihatnya detail-detail, standar-standar yang detail. Pengen lihat anak juga sampai nanti menikah punya cucu, benar nggak Pak? Betul. Dan mata adalah kuncinya pemirsa. Kalau tidak bisa lihat semua itu, apalah arti dari kehidupan ini? Iya. Benar ya Pak Suparman ya? Jadi Bapak Suparman siap konsumsi? Oke, siap. Oke, mantap Ya. Pak. Kita kasih semangat dulu Pak Suparman. Pak, mengenai teknologi laser, tadi sudah ada solusinya dari penggunaan teknologi laser di pergelangan tangan. Nah, ini ada ekstensinya, masuk ke rongga hidung, namanya intranasal. Kita tes nih, Pak Suparman. Pak Suparman, dipakai nggak intranasalnya? Ya, itu. Kebetulan teknologi laser ini dilengkapi dengan intranasal sama MS ya itu. Ya. Nah, itu yang belum kita coba pakai ya. Nah, kenapa Belum tuh, sama Pak? sekali Pak Parman. Kalau intranasal sudah, sudah. nggak sering tapi sudah pernah. Tapi kalau yang untuk MS-nya belum. Ah, Ya. Oke, baik. Mungkin saya mau jelaskan lagi tentang kepentingan menggunakan yang intranasal Pak Parman, Ya, juga betul. untuk pemirsa nih. Jadi kita pahami bahwa penyakit diabetes mellitus itu komplikasinya kan bisa kemana-mana ya, termasuk kemudian ke otak juga, bisa terjadi stroke. Nah, penggunaan teknologi laser yang di intranasal itu memperbaiki kesehatan atau kualitas darah di intranasal dan kemudian di otak. Jadi di belakang rongga hidung kita ini banyak pembuluh darah yang kecil-kecil dan itu tersambung ke pembuluh darah besar di otak. Ketika rutin menggunakan yang intranasal, maka akan ada aktivasi laser ke pembuluh darah yang kecil tadi. Dia akan melebarkan pembuluh darah dan sirkulasi darah akan lancar ke otak. Tentunya akan meningkatkan kesehatan pembuluh darah di otak, mencegah demensia, meningkatkan fungsi kognitif, kemudian mencegah serangan stroke berulang atau mencegah terjadinya komplikasi stroke, juga meningkatkan penglihatan, kesehatan panca inderanya kita. Jadi pemirsa nanti menggunakan teknologi laser itu lengkap dengan yang ekstensinya di intranasal. Digunakan 1 kali sehari ketika sore atau malam hari menjelang tidur. Baik, terima kasih Mbak Rita. Kembali ke Pak Suparman, kalau pakai laser Pak, sehari berapa kali Pak? 2 kali, Dua pagi sama sore. Itu pasti ya? Ya. Bapak mengkhususkan ada waktu tertentu untuk terapi laser atau sambil aktivitas saja Pak? Kebetulan kalau misalnya pagi itu kalau setelah bangun tidur nggak sempat pakai dulu, biasanya saya kan bangun sholat subuh pakai, kalau nggak sempat pakai biasanya berbarengan sama waktu olahraga treadmill atau banget, Pak. sepeda statik kan saya punya itu ya. Iya, Kalau pas waktu olahraga itu kita pakai. Menurut Bapak Suparman sendiri, bagusnya kita pakai laser ini waktu masih muda, masih sehat, atau sudah tua renta sakit parah Pak? Yang mana yang benar? Ya mungkin setelah kita tahu ya ada teknologi laser seperti itu yang bisa membantu untuk kesehatan kita, ya mungkin lebih dari usia muda kita coba pakai ya untuk kesehatan ke depannya kan. Iya. Itu mungkin akan lebih bagus lagi. Ya, lebih baik mencegah ya Pak ya, Ya, daripada betul. kita mengobati. Karena kembali tadi kalimatnya adalah sakit itu mahal pemirsa. Lebih baik kita melindungi diri kita dari menggunakan teknologi laser secara rutin.
Pak, dari semua manfaat yang sudah dirasakan dari teknologi laser, yang paling berkesan untuk Bapak Suparman itu yang apa? Yang paling ini untuk kesehatan ya, satu dari diabetes saya turun ya, cukup bagus, terkontrol, kemudian kolesterol juga udah terkontrol bagus, asam urat juga sudah terkontrol bagus. Karena kalau gula itu kan nanti pengaruhnya akan ke yang lain-lain ya, seperti ginjal segala macam. Jadi cukup bagus ya untuk ini kesehatan untuk teknologi laser tersebut. Luar biasa Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Rita, terima kasih Mbak Preti semua tips kesehatan hari ini. Dan terima kasih Bapak Suparman, kita doakan Bapak sehat selalu. Salam untuk keluarga dan Pak, terus pakai teknologi laser. Terima kasih. Pemirsa, pola hidup sehat harus dilakukan supaya tetap sehat sampai kapanpun. Segera gunakan Equilaser dari Gogomall. Gogomall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan juga layanannya bersertifikasi standar internasional. Equilaser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomall juga memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda. Fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat yang lain. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau Anda hitung-hitung, cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Install juga aplikasi Legun dan kunjungi website legun.id. Dapatkan potongan diskon besar untuk produk-produk alat kesehatan dari Gogomall. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda tidak perlu lagi menunda untuk segera memiliki alat kesehatan Equilaser. Pemirsa, segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa mendapatkan Equilaser secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat! Di antariksa, para astronot menghadapi ancaman paparan radiasi kosmik ekstrim yang dapat merusak organ mata. Untuk melindungi penglihatan astronot, para ilmuwan mengembangkan formulasi nutrisi berteknologi tinggi, bantu atasi masalah pada organ mata, dan meningkatkan ketajaman penglihatan. Kini hadir di Indonesia, suplemen Evolife OS2. Dibuat dengan teknologi berpaten biorilis, memastikan kandungan suplemen larut lebih dari 95% agar terserap maksimal oleh tubuh. Melewati lebih dari 50 kali uji kualitas di bawah pengawasan ketat program Pharma IQ. Berbahan dasar alami dan premium, bermanfaat melindungi kesehatan organ mata secara menyeluruh, mencegah dan meringankan gangguan penglihatan, mengatasi mata lelah dan mata kering, memperlambat penuaan organ mata, menurunkan risiko kebutaan dan komplikasi mata akibat penyakit kronis. Konsumsi suplemen Evolife OS2, dapatkan sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.